Kalian pernah kepikiran nggak kalau sebuah pisau bisa punya nilai estetis? Biasanya keberadaan pisau sendiri itu dianggap biasa saja karena sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Tapi di balik kesederhanaannya, pisau dapat menjadi pertimbangan desain yang menarik untuk dibahas, mulai dari visual, keseimbangan, serta kenyamanan saat digunakan. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Ahmad Yusril Marzuki dari Prodi dan kelas DKV 2025D dengan NIM 25021264110. Sebelum membahas estetika dari pisau dapur, apa sih estetika itu? Menurut Baumgarten, estetika merupakan ilmu mengenai keindahan yang melibatkan kemampuan sensorik. Yang dapat diartikan, estetika di sini bisa dibilang adalah suatu pengalaman keindahan yang ditangkap oleh indera manusia seperti indera penglihatan, pendengaran, sensasi, dan lain-lain. Visual, biasanya pisau sendiri memiliki bentuk yang cukup sederhana, hanya terdiri dari bilah dan gagang. Namun justru disitulah letak keunikannya, karena setiap bagian-bagian pisau memiliki tujuan yang jelas adanya, seperti bagian bilah pisau yang digunakan untuk proses pemotongan, ujung pisau yang dapat digunakan untuk pekerjaan yang butuh ketelitian, sementara gagangnya dirancang agar nyaman saat digenggam. Desain seperti ini membuat pisau terlihat sederhana tetapi tetap menarik secara visual. Jika kita melihat desain pisau dapur dari sudut pandang teori desain, ada satu prinsip yang sangat cocok untuk menjelaskannya, yaitu prinsip form follow function yang diperkenalkan oleh Louis Sullivan. Prinsip ini menjelaskan bahwa bentuk suatu benda seharusnya mengikuti fungsi yang dimilikinya. Dan menurut saya, pisau dapur merupakan contoh yang sangat jelas dari prinsip tersebut. Bentuknya bukan dibuat untuk terlihat mewah atau unik semata, melainkan untuk membantu manusia memotong bahan makanan dengan efektif. Selain itu, desain pisau dapur juga mencerminkan prinsip less is more. Artinya, semakin sederhana sebuah desain, seringkali justru semakin baik hasilnya. Tidak perlu ornamen yang neko-neko, justru kesederhanaannya membuat fungsi utamanya menjadi lebih jelas dan optimal. Pembahasan ini juga bisa dikaitkan dengan teori estetika dari Socrates. Menurut Socrates, suatu benda dapat dianggap indah apabila mampu menjalankan fungsi yang menjadi tujuannya dengan baik. Dengan kata lain, keindahan dan kegunaan tidak dapat dipisahkan. Kalau kita menerapkan teori ini pada pisau dapur, maka nilai estetisnya bukan hanya berasal dari bentuknya yang rapi, tetapi juga dari kemampuannya membantu manusia dalam beraktivitas. Pisau yang nyaman digunakan, mudah dikendalikan, dan mampu memotong dengan baik akan memiliki nilai estetika yang lebih tinggi, karena keindahan dalam konteks ini lahir dari fungsi yang berjalan secara maksimal. Keseimbangan. Salah satu hal yang sering tidak disadari adalah keseimbangan pada sebuah pisau. Pisau yang baik tidak hanya tajam, tapi juga seimbang. Berat antara bilah dan gagangnya harus diperhitungkan dengan baik. Jika bilah terlalu berat, maka tangan akan lebih cepat lelah saat menggunakannya. Sebaliknya, jika gagang terlalu ringan, kontrol saat memotongnya menjadi kurang nyaman. Karena itu, produsen pisau biasanya berusaha mencari titik keseimbangan yang tepat. Hasilnya, pengguna dapat menggunakan pisau dengan lebih nyaman dan lebih aman. Jadi, keseimbangan di sini bukan hanya soal tampilan visual, tapi juga berhubungan langsung dengan pengalaman pengguna. Setelah melihat berbagai aspek tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa pisau dapur merupakan contoh yang sangat baik dari estetika terapan dalam desain produk. Keindahannya tidak hanya terletak pada tampilannya,
tapi juga pada efisiensi, kenyamanan, dan kemampuannya menjalankan fungsi dengan melalui prinsip form follow function, konsep less is more, serta teori estetika Socrates. Kita dapat memahami bahwa desain yang baik tidak selalu harus rumit. Kadang justru benda yang paling sederhana adalah benda yang memiliki desain paling berhasil, dan menurut saya pisau dapur adalah salah satu contohnya. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe dan like. Bye.